Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Briana Putra, NIM 22106 kelas 1C, Optical Refraksi Academy, Letrindo Universitas. Di sini saya akan mempresentasikan untuk lipid dan mata. Dengan pembahasan lipid dan metabolisme lipid pada mata. Oke. Yang kita tahu, lipid adalah lemak. Sedangkan lipid adalah senyawa yang berisi karbon dan hidrogen, tidak larut dalam air, tapi larut dalam pelarut organik. Sedangkan lemak adalah suatu zat yang kaya akan energi, berfungsi sebagai sumber energi yang utama untuk proses metabolisme tubuh. Lipid merupakan biomolekul yang sangat penting dalam kebutuhan makanan kita. Salah satu bentuknya yaitu trigliserol dan lipoprotein. Trigliserol adalah sumber cadangan kalori yang memiliki energi tinggi. Jika dibandingkan metabolisme karbohidrat dan protein akan menghasilkan energi sekitar 4-5 kcal per G, sedangkan trigliserol bisa menghasilkan 9 kcal per G. Fungsi biologi lipid tergantung pada struktur kimianya. Minyak dan lemak merupakan cadangan makanan pada banyak organisme. Fosfolipid dan sterol merupakan struktur primer pembentuk membran. Beberapa jenis lipid yang jumlahnya terbatas pada sel organisme memiliki fungsi sebagai kofaktor, elektron carriers, pigmen pengabsorpsi cahaya, ujung hidrofobik protein, agen pengemulsi, hormon, dan messenger intraseluler. Sebagai bentuk umum, lipid yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Minyak dan lemak memiliki bentuk sebagai asam lemak dan derivatnya. Asam lemak merupakan derivat hidrokarbon yang memiliki tingkat oksidasi rendah. Lipid relatif tidak bisa larut dalam air dan bisa larut dalam pelarut nonpolar seperti ether dan chloroform. Menurut Stephen G. Fleischer tahun 2010, metabolisme lipid pada mata belum pernah dibahas secara utuh dalam sebuah teks ilmiah. Hanya sebagai subtopik dari topik-topik besar terkait dengannya. Kata kunci untuk memahami lipid pada mata adalah retina, lensa, dan kornea, yang merupakan 3 bagian utama dari mata yang bekerja sama menghadirkan foto cahaya ke mata. Memfokuskannya secara tepat pada retina dan mengubah energi yang dikandung menjadi signal elektrokimiawi yang ditransfer ke otak, di mana pada akhirnya ketiga bagian itu memproses gambar visual yang koheren. 3 jaringan penting pada mata tersebut mempunyai kandungan dan karakter lipid yang berbeda-beda. Fungsi biologi lipid tergantung pada struktur kimianya. Minyak dan lemak merupakan cadangan makanan pada banyak organisme. Fosfolipid dan sterol merupakan struktur primer pembentuk membran. Lipid termasuk kandungan terbesar dalam tubuh manusia. Kandungan lipid dalam tubuh laki-laki sekitar 20%, sedangkan perempuan sekitar 25%. Fungsi lipid merupakan sebagai bahan bakar metabolik untuk memberikan energi kepada sel-sel tubuh. Komponen struktural membran sel, komponen pembentuk insulator untuk mengurangi penurunan panas tubuh, menghemat protein, memberi rasa kenyang dan kelezatan, meredam dampak benturan pada organ tubuh, komponen pembentuk hormon, fungsi endokrin, dan vitamin yang larut dalam lemak. Ada juga sifat-sifat umum lipid. 1. Tidak larut di dalam air. 2. Larut di dalam pelarut organik seperti benzen, ether, aseton, chloroform, dan karbonat tetraklorida. 3. Mengandung unsur-unsur karbin, hidrogen, juga mengandung nitrogen dan fosfor. 4. Sebagian besar memiliki ikatan ester sehingga dapat dihidrolisis. Bila terhidrolisis, menghasilkan asam lemak. Berperan dalam metabolisme tumbuhan dan hewan. Maka lipid merupakan salah satu topik penting dalam studi tentang kesehatan, termasuk kesehatan mata. Dalam berbagai diskusi, lipid sering disamakan begitu saja dengan lemak.
Pemahaman seperti itu tidak sepenuhnya benar karena lemak hanya salah satu subkelompok dari lipid. Dalam bahasa sederhana, lipid dapat diartikan sebagai kelompok molekul yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin, yang larut dalam lemak seperti vitamin A, B, E, dan K, monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Fungsi biologis utama lipid yaitu untuk menyimpan energi, berperan dalam pensinyalan, dan bertindak sebagai komponen pembangun membran sel. Seperti gambar di bawah, di situ ada kolesterol, asam lemak bebas, trigliserida, fosfolipid. Klasifikasi lipid. 1. Lipid sederhana, ester yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol. Lemak, bentuk ester asam lemak dengan gliserol. Minyak merupakan bentuk cair dari lemak. Lilin, itu bentuk ester asam lemak yang memiliki berat molekul besar dengan bentuk alkohol monohidrat. 2. Lipid kompleks, ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak. Fosfolipid, lipid yang mengandung residu asam fosfat. Molekul ini mengandung basa nitrogen dan substituten lainnya. Misalnya gliserofosfolipid memiliki gugus alkohol berupa gliserol, dan sphingofosfolipid memiliki gugus alkohol berupa sphingosine. Glikolipid, glikosphingolipid, lipid yang mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Lipid kompleks lainnya misalnya sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. 3. Lipid prokursor dan derivat. Contoh lipid kategori ini adalah asam lemak gliserol, steroid, aldehid, lemak, keton, bodies, terlarut pada vitamin dan hormon. Asam lemak. Asam lemak merupakan komponen penyusun lipid yang memiliki bentuk berupa kepala dan ekor. Kepala asam lemak berupa gugus karboksil yang diberi nomor karbon 1 dan ekor berupa senyawa hidrokarbon jenuh atau tak jenuh, karbon setelah gugus karboksil diberi nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Asam lemak memiliki karbon sekitar 4-36. Adanya ikatan rangka pada rantai karbon penyusun asam lemak. Modul lipid jilid 1 sering dilambangkan dengan segitiga delta yang diikuti dengan nomor karbon yang memiliki ikatan rangka. Sini ada penjelasan untuk trigliserida. Lipid sederhana yang terdiri atas asam lemak adalah triacylglycerol atau trigliserida. Triacylglycerida terdiri atas 3 asam lemak yang tersambung dengan single gliserol. Asam lemak pembentuk trigliserida dapat terdiri dari jenis yang sama atau campuran 2 atau lebih asam lemak. Gugus hidroksil polar pada gliserol dan gugus karboksil polar pada asam lemak akan membentuk ikatan ester. Trigliserida yang terbentuk bersifat monopolar, hidrofobik, dan tidak larut dalam air. Di sini untuk trigliserida merupakan cadangan makanan yang kaya energi. Pada vertebrata, trigliserida disimpan dalam bentuk lemak di dalam sel, sedangkan tumbuhan menyimpan trigliserida dalam benihnya. Enzim lipase dapat menghidrolisis trigliserida menjadi asam lemak untuk menghasilkan energi. Keuntungan trigliserida sebagai cadangan makanan dibandingkan dengan glikogen atau pati adalah atom karbon pada asam lemak lebih mudah direduksi daripada sakarida, sehingga proses oksidasi trigliserida lebih banyak menghasilkan energi 2 atau lebih kali lipat dibandingkan dengan polisakarida. Trigliserida bersifat hidrofobik dan
anhidrat, sehingga organisme yang menimbun lemak sebagai cadangan makanan tidak memiliki berat ekstra yang disebabkan oleh hidrasi air. Pada tubuh manusia, kandungan trigliserida dapat aliran darah pada level yang tinggi dapat meningkatkan risiko serangan jantung, stroke. Dampak negatif yang disebabkan level trigliserida dapat diketahui lewat pembandingan LDL HDL. Level trigliserida dalam tubuh dapat dilihat pada tabel di samping, di mana trigliserida situ dijelaskan untuk tingkat normal ada di 150, untuk sedikit tinggi ambang batas 150 sampai 199, untuk tinggi itu ada di 200 sampai 499 dan sangat tinggi di 500. Sini ada kolesterol. Kolesterol adalah lemak yang terdapat di dalam aliran darah atau sel tubuh yang sebenarnya dibutuhkan untuk membentukkan dinding sel dan sebagai bahan baku beberapa hormon. Namun apabila kadar kolesterol dalam darah berlebihan, maka bisa mengakibatkan penyakit, termasuk penyakit jantung koroner dan stroke. Kolesterol sebenarnya memiliki peran penting dalam tubuh manusia. Kolesterol dibutuhkan dalam memproduksi hormon dan menjaga empedu untuk membantu tubuh agar bisa berfungsi dengan baik. Penumpukan kolesterol dapat mempersempit pembuluh darah. Ketika penumpukan kolesterol ini terjadi dalam pembuluh darah di area mata, maka dapat timbul berbagai gangguan pada penglihatan atau perubahan pada tampilan mata. Dampak komplikasi kolesterol tinggi pada mata. 1. Sini ada santelasma atau santelasma adalah kondisi di mana munculnya gumpalan berwarna kekuningan di sekitar kelopak mata. Ini merupakan endapan lemak dari deposit kolesterol yang menumpuk di bawah kulit. Kondisi ini adalah subtipe dari xanthoma yang paling umum. Gumpulan kuning yang muncul di kelopak mata umumnya tidak menyakitkan atau terasa gatal. Meski demikian, gumpalan dapat tetap bertahan meskipun Anda telah melakukan pengobatan untuk mengurangi kolesterol. Bila pasien merasa tak nyaman atau terganggu dengan tampilan, dokter bisa melakukan prosedur penghilangan gumpalan melalui chemical peeling, operasi laser, atau krioterapi. Okulasi pada arteri dan vena retina. Dikenal sebagai stroke di mata. Kondisi ini merupakan penyumbatan kolesterol pada salah satu pembuluh darah yang memasok nutrisi ke retina, jaringan saraf peka cahaya yang melapisi bagian belakang mata. Berdasarkan letaknya, penyumbatan akibat kompleksi kolesterol tinggi terdiri dari 4 jenis, yaitu okulasi arteri retina sentral, arteri retina cabang, okulasi vena retina sentral, oklusi vena retina cabang. Di mana okulasi arteri retina sentral penyumbatan pada arteri utama yang memasok darah dan oksigen ke mata. Untuk arteri retina cabang itu penyumbatan pada suatu arteri di previer retina yang menyebabkan kehilangan penglihatan di sudut mata atau saat malam hari. Arcus senilis. Arcus senilis adalah kemunculan cincin putih atau abu-abu yang melingkar di sisi luar kornea. Sebenarnya, kondisi mata ini lebih umum terjadi pada orang-orang yang sudah lanjut usia. Lain halnya bila arcus senilis muncul saat Anda masih berusia muda. Bisa jadi ini adalah tanda bahwa Anda memiliki kadar kolesterol atau trigliserida yang tinggi. Pada orang-orang yang memiliki kelebihan lipid akibat turunan genetik, cincin mata ini biasanya muncul sebelum usia 45 tahun. Arcus senilis disebabkan oleh timbunan lemak di tepi kornea. Serupa dengan santelasma, arcus senilis tidak mempengaruhi penglihatan dan biasanya juga tidak memerlukan pengobatan. Dan terakhir juga ada glukoma.
Oke, kita lanjut. Retina merupakan sebuah jaringan neurosensor yang kompleks, terdiri dari sekurang-kurangnya 6 jenis sel reunal yang menyusun lapisan-lapisan sel yang berbeda-beda. Studi-studi tentang metabolisme lipid di retina lebih banyak difokuskan pada proses terjadinya penyakit, baik karena kelebihan atau kekurangan jenis lipid tertentu pada sel retina atau sel-sel jaringan di sekitarnya, yang sering menjadi gangguan toksin atau beracun pada sel-sel tersebut mengakibatkan disfungsi retina, kematian sel-sel atau degenerasi retina progresif. Dari berbagai kajian tersebut, sebagaimana diringkas oleh Fliessler tahun 2010, dapat disimpulkan bahwa kelebihan dan kekurangan lipid pada retina dapat berakibat fatal pada kesehatan mata. Sini juga ada kesimpulan. Dari uraian singkat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa lipid memegang peranan vital pada mata. Jadi kelebihan dan kekurangan lipid atau perubahan komposisi lipid dapat mengakibatkan ketidakseimbangan struktur dan fungsi jaringan-jaringan mata yang pada akhirnya menjadi penyakit yang mengganggu fungsi mata secara keseluruhan. Karena itu, menjaga keseimbangan kandungan lipid, salah satunya lemak dalam tubuh, merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan, termasuk kesehatan mata. Ini untuk daftar pustakanya. Untuk lipid, itu didapat dari tentang analisis kimia U11. Di situ ada linknya. Ada Profesor Stephen G. Terus ada bab tinjau pustaka dari pengertian lipid beserta linknya. Dan yang lainnya juga. Oke, terima kasih. Sekian dari saya untuk presentasinya. Untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu dosen. Semoga ini menjadi acuan dan pertimbangan agar dapat lolos dan mendapatkan nilai dari Ibu. Terima kasih.